Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Musbik Amarullah dengan NIM 432200101114 dari program studi S1 Akuntansi Universitas Mercubuana. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengolah data primer, menguji validitas dan reliabilitas menggunakan program aplikasi SPSS. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas besar 1 mata kuliah Statistika Bisnis dan Praktikum kelas B304 dengan dosen pengampu Ibu Erna Setiani. Baik, di sini saya akan melakukan uji validitas dan reliabilitas data primer menggunakan program aplikasi SPSS. Di sini saya sudah mengambil data primer dengan judul pengaruh kualitas dan penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja individu pegawai. Di sini kualitas sistem informasi akuntansi sebagai X1 dan penerapan sistem informasi akuntansi sebagai X2 dan kinerja individu pegawai sebagai variabel Y. Jadi kita akan pindah langsung ke aplikasi SPSS-nya. Kita sudah masuk ke aplikasi SPSS-nya, kita ke variable view. Di sini di kolom 1 kita klik, kita tulis X1 titik X1 titik 1, X1 titik 2, X1 titik 3, X1 titik 4, X1 titik 5, dan total X1. Kita lanjut ke X2 titik 1, X2 titik 2, X2 titik 3, X2 titik 4, X2 titik 5, dan total X2. Kita lanjut ke variabel ini. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, dan total Y. Setelah itu kita ke kolom desimal. Di sini kita ganti semuanya menjadi 0 ya teman-teman. Kita ganti menjadi 0. Selanjutnya kita ke kolom label ini. Di sini total X1-nya kita kasih nama kualitas. Terus di total X-nya kita kasih nama penerapan. Selanjutnya di total Y-nya kita kasih nama kinerja. Setelah itu kita ke measure-nya. Di sini measure-nya kita ganti ke ordinal semuanya. Kita ganti ke ordinal.
Arduino. Setelah kita ganti semuanya, kita balik ke data view. Di sini kita akan mengcopy data yang di Excel ke dalam SPSS. Kita ke Excel dulu. Data ini semuanya kita copy. Kita pindah ke SPSS. Setelah ini kita cek apakah sudah semua. Ternyata sudah semua. Di sini kita akan melakukan uji validitas. Kita klik analis, kita ke correlate, get peer. Di sini X1-nya kita pindahin ke variabel. Sini kita pindahin dari X1 ke total X1 ya teman-teman. Kita pindahin. Kita pencet OK. Nanti akan muncul data seperti ini. Terus keluar. Kita lanjut lagi ke data berikutnya yaitu X2. Kita lanjut ke data X2. Kita pindahin. Kita pencet OK. Kita lanjut ke data variabel Y. Kita pencet OK. Setelah selesai seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita akan melakukan uji coba reliabilitas. Kita pencet analis, nanti kita scale reliabilitas analis. Di sini kita masukkannya dari X1 ke X1 yang kelima ya teman-teman. Total X nya jangan dimasuki. Kita statistik, kita pencet scale if needed, kita continue, kita pencet OK. Nah, nanti akan muncul data seperti ini. Kita lanjut ke data X2 nya ya teman-teman. Ingat sampai ke X5 saja. Kita pindahin, kita cek, ternyata sudah. Kita continue, kita pencet OK, akan muncul seperti ini. Lanjutnya ke variabel Y. Selanjutnya variabel Y kita pindahkan ke item, kita pencet OK, akan muncul seperti ini. Nah, ini kita sudah selesai dan kita bakal cek coba apakah data ini valid atau tidak. Kita akan lihat di N-nya. N-nya apakah sama 10 responden. Ternyata sama seperti data yang di Excel ya teman-teman. Saya mau masukkan 10 responden.
data ini valid, dan kita lihat di seek-nya, seek to toilet-nya, apakah dia valid atau tidak. Valid itu dinyatakan valid itu lebih dari 0,05 ya teman-teman. Coba kita lihat, ternyata ini tidak valid, ini valid, ini valid, ini valid, ini valid. Ya, bisa lihat sendiri ya teman-teman, data ini valid. Selanjutnya kita bakal cek di kualitasnya. Kalau menurut ini itu 10, ini dikurang 2. Coba kita lihat tabel R-nya ya teman-teman. Berarti 10 kurang 2 itu 8. Kita lihat di tabel R-nya. 8 di posisi ke-8 itu 0,5494 ya teman-teman. Kita lihat apakah datanya valid atau tidak. Kita balik ke SPSS-nya. Dikatakan valid itu adalah lebih dari 0,5. Di sini 0,7 ternyata valid. Ini persen correlation-nya valid. Ini valid, ini valid, ini valid. Valid ya, valid semua. Ini valid, ini valid. Nah, ini tidak valid ya teman-teman karena kurang dari 0,5. Ini valid. Setelah itu kita cek uji coba reliabilitasnya, apakah dikatakan normal atau valid. Menurut Imam Ghazali, reliabilitas itu ada 0,7 ya teman-teman. Coba kita lihat nih, sini ini X1-nya. X1-nya apakah 10 responden? Ya, 10 responden. Dan di sini pertanyaannya 5 ya teman-teman, karena saya memasukinya 5 pertanyaan di SPS tadi. Dikatakan valid. Chrome batch alpha-nya itu menurut Imam Ghazali adalah 0,7. Ternyata X1-nya itu 0,9. Ternyata valid ya teman-teman. Coba kita lihat X2-nya. X2-nya valid juga. X3-nya ternyata X3-nya tidak valid. Jadi jangan khawatir ya teman-teman, kita di sini hanya mengecek valid dan tidak validnya. Nanti kita akan belajar cara memperbaikinya, tapi nanti ya teman-teman. Nah, seperti itu cara mengecek validitas dan reliabilitas ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mengecek data tersebut, itu dengan menggunakan CTRL-S. Di sini kita akan kasih nama data primer SPSS area Musfik Amarullah. Ini sesuai dengan nama yang kalian inginkan ya teman-teman. Setelah itu kita pencet
save, dan data itu tersimpan. Sudah selesai. Terima kasih.